Halo guys, selamat bertemu kembali di channel Ibu saja. Kali ini saya berkesempatan ngobrol eksklusif dengan seorang sahabat yang kebetulan baru saja menyelesaikan perjalanan keliling Indonesia, keliling 34 provinsi sekaligus 7 Summit. Untuk lebih lengkapnya, kita simak nih guys obrolannya. Di Jakarta berapa kilometer per jam rata-ratanya, average-nya kan. Kalau tanjakan seperti ini, level seperti ini berapa kilometer per jam tuh. Terus dia tahu kemampuannya sendiri, jangan cuma coba sehari. Kalau mau jalannya sebulan, cobanya sehari. Kekuatan sehari mah kita hampir hari ini selesai, mau 160 juga sanggup ya kan. Terus jangan samain, nggak ada beban sama ada beban kan gitu. Jadi kalau coba dulu sehari pakai beban, 2 hari 3 hari pakai beban, udah ketahuan berapa kilometer kita. Terus baru jalan buat sendiri range-nya. Kayak saya sama Om Yanto beda tuh. Om Yanto pernah gue malam-malam di Flores, gue nggak pernah. Nggak mau gue, kalau gue malam-malam tidur gitu kan. Ada juga yang begitu kan. Jadi beda-beda tuh stylenya tuh. Mau istirahatnya berapa jam kan beda-beda. Kalau malam tugas gue cuma baca buku gitu kan, baca novel yang kita cinta atau ngebucin kan, soal jaringan gitu kan. Itu santai, cuma iya, terikat gitu, bebas gitu doang. Terus kalau gue harus ada target jarak sementara itu waktu. Kalau waktu doang gak ada jarak, berarti gue gak sampai-sampai ya kan. Waktu doang yang penting gue sampai. Sebagai patokannya kan. Iya, pagi sampai sore gitu kan. Beberapa 20 km pagi sampai sore ya kan, sampai gua bisa 2 tahun gua dari ujung ke ujung gitu kan. Kalau cuma dari Jawa doang. Jadi kalau target, kalau nggak ada sudah ada dari waktu juga jarak sama waktu. Pokoknya waktu ideal gua berhenti jam minimum, ideal gua jam 5, ideal gua jam 6, maksimal ideal jam 7. Lebih dari jam 7 gua lembur ibaratnya. Kalau boleh saya sering lembur lah ya kan. Mau ngapain lembur, dapat duit kagak? Kalau lembur kerja dapat duit. Kayak ngeri kejar. Iya, gitu kan. Makanya nggak di target harus ya pokoknya meskipun jamnya lewat tapi mesti harus sekian gitu. Target sih ketemu kita nggak wajib Pokoknya. Tapi jarang gua namanya misalkan target dari pom bensin aja udah Sumatera lah paling sering kan. SPBU A, SPBU B gitu kan. Karena SPBU nyaman kan. Hotel bintang 5 itu. Sampai gue bukti ada orang udah nggak ada bintangnya. Ada berapa SPBU ada bintangnya 5 loh. Sampai gue videoin tuh 5 tuh 1 2 3 4 5 gue itu. Enak kan, ada kamar mandi, musola, ada CCTV ya kan, lengkap. Jadinya gue jagain SPBU kan, aman gitu kan. Tuh cara sepeda gua. Terus habis itu dia dapat waktu sama jarak udah oke karena mengatur kemampuan sendiri. Kedua, bagi gua tuh hujan. Hujannya orang kan ada yang suka hujan-hujanan, ada yang enggak. Kalau gua nggak mau kalau siang, kenapa? Kayak kemarin kan tiba-tiba hujan berhenti. Aku udah basah-basah, kering lagi kan, mau di depannya kering kan. Gua tahan dulu. Terus kecemur gua. Itu. Terus tahu size apa sepeda kita kan, tanya kan orang size-nya antara badan sama ini nggak pas. Coba gua ngotot dulu mau pakai Kuhara Parkway itu, ya kan. Nah, mau batok bilang badan lu berapa, sekian, ini sekian lah. Sekarang Kuhara sekian. Kenapa lo pakai Kuhara? Keren om, gede buat touring bagus bilang gitu. Lu mau touring apa mau gaya? Di ukur sepeda kita tahu berapa. Terus jenis ban, kita mau kemana, off road atau on road. Kalau kebanyakan lagi itu gue pernah mau bawa 2 ban loh, ban luar. Terus kata Kang Anak begini, Tir, kalau lu bawa 2 luar kan ukurannya beda, berarti lu bawa 2 ban dalam juga, ada dia gitu kan. Iya juga ya, gue bilang gitu. Terus tapi gimana nih Kang, kalau di timur banyak off road? Ya sekarang sepedaan emang selalu harus digoes? Enggak sih, hero nggak bisa gitu. Udah dorong aja gitu kan. Aku mau buat rencana nih, gue nggak suka ngomongin ke belakang, ngomongin ke depan. Jadi gue mau buat kayak macam website itu Indonesia terdunia, startnya di Kinabalu. Misalkan etape dari Kinabalu sampai dari Tawau sampai Kinabalu 3 hari, startnya Tawau ya. Nah 3 hari. Misalnya Om Yanto ngerjain daftar nanti 3 hari selesai kan. Misalnya saya dana pribadi keterangannya, nanti approve sama adminnya masuk 3 hari selesai. Nanti misalkan Om Ipung, saya mau daftar dari Kinabalu sampai Sabah, gitu kan, 10 hari misalkan. Sebenarnya siapa? Saya punya sponsor, ngerjain kan.
nanti masuk sampai Sabah sampai ini Sarawak gitu kan, lanjut Singapura saya mau ngerjain gitu kan, sampai mana KL terus sampai masuk ke Kashmir, sampai masuk ke Nepal, terus nanti gunung keduanya karena kemarin aku yang nyelesain yang Kartens, selesai yang Everest. Pendaki kerjain tuh, pendaki tuh mana pendaki Indonesia bisa kompor-komporin, dia ngerjain ya kan, kerjain. Jadi sponsornya pun enak karena sudah ada satu akun, pakai satu akun, satu akun admin, Instagramnya baik itunya, YouTube-nya angkat di situ, jebret selesai sampai masuk ke Eropa, masuk ke Elbrus, turun ke Afrika sampai ke Kilimanjaro, sampai ke Namibia masuk ke Amerika masuk ke Antartika terakhir. Totalnya gue hitung, gue petakan itu 35.000, sedangkan gue 21.000 ini, ya kan, cuma dikit lagi kan, maksudnya kan. Kalau satu, nih 35.000 km, satu orang ambil 100 km, butuh waktu berapa hari tuh? 35.000 km total om, semua benua tuh, foto gua. Kalau satu orang sehari 100 km, berarti 350 orang ya? Enggak lah, kan kalau sehari 100 km per orang itu artinya. Kalau 1.000 berarti 10 orang, ya kan, harus 10 hari, ya kan, 10 hari nih, ya kan. Kalau 10.000 berarti 100 orang, 100 km 100 hari kan, 100 hari. Kalau 35.000 berarti 31 hari, setahun selesai itu ekspedisi. Terus lambatnya bagi gue tuh 5 tahun udah dapat kalau semuanya mau. Dapat aja masing-masing. Paling yang berat Eropa, visanya anjing, visanya berat banget Eropa, itu aja paling pada nggak mau ngambil. Pasti pada ngambil cek negara bebas visa untuk Indonesia, woi pada ngambil. Gua ambil Peru lah. Iyalah Peru, gimana enggak? Soalnya Iya, udah keren itu. Cukup dapet anjir, Indonesia berhasil tuh. Tapi jualannya dua om, jualan wisata Indonesia keluar, ya kan? Kedua jualan bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa kita speaking Indonesia, biar kita jual bahasa Indonesia keluar. Jadi kalau ibaratnya Korea keluar negeri itu semuanya jual bahasa Korea. Ya kan, kita kan nyanyi bahasa Korea, kita nggak tahu bahasa Korea, kita belajar bahasa Korea. Nah begitu bahasa kan, gila. ini bahasa internasional ini. Iya, itu. Tapi kan sama-sama, rame-rame kan, keroyokan kita mainnya kan. Keluar tuh. Nanti selesai ekspedisinya Indonesia to the World gitu kan. Nama-namanya banyak tuh, ikut tuh. Dap selesai kan. 50 orang itu ya. Iya, bisa lebih. Misalkan gini, Om Yanto dari Tawau ke Kinabalu bisa aja bertiga atau berdua. Misalnya gua sama Om Aulia jalan berdua kan, daftarnya kan satu tripnya. Om Ipung, gua 10 orang, ya silakan aja mau 10 orang juga nggak masalah. Yang penting trip itu gitu. Betul sepeda. Kan dananya kan masing-masing perorangan yang mau jalan itu kan. Ada yang mau pribadi, ada yang mau yang sponsor, ada yang mau gimana, terserah. Itu akunnya juga bisa tuh nyari sponsornya nih, gua ada sponsor. Iya, tapi itu nggak bantu di situ. Makanya gue bilang om, sama satu lagi yang cerita Kang Ana lah, itu tahu lah kenapa gue menulis buku. Gue kan digambar-gambar sama Kang Aras nih, gini-giniin. Pir, apa? Lu nulis buku nanti, mau ngapain lu nulis buku? Di Indonesia tuh belum ada nulis buku bahasa Indonesia. Ah masa? Gue bilang bohong lu gitu kan, segitu banyak gitu kan. Ana Mulyana diceritain soal dia jaga sekretariat backpacker di Bangka. Ada yang bule Itali 2 orang sebagai istri, terus minta literatur bahasa Indonesia bukunya, dikasih bukunya Om Paimo katanya. Terus katanya budaya nggak ada, saya balikin lagi. Kata bunyinya gitu, kenapa? Nggak ada kan Indonesia di sini, luar negeri semua, saya butuh Indonesia, nggak ada gitu. Saya bingung emang nggak ada. Kamu nggak percaya? Gue cari-cari semua penerbit, ke perpusnas nggak ada juga. Gue nanya Om Putut, masih ada lu hapus chatnya beneran tuh. Om Putut minta ini literatur gini, yang keliling Indonesia kata dia. Hir, kalau yang keliling Indonesia nih apa yang nulis nih? Kalau yang kelingnya banyak Hir, udah nggak kehitung kali gitu kan. Tapi kalau yang nulis kagak ada. Dan gue tuh yang punya 2 referensi buku, yang Sloil yang punya siapa, jadi dia penulis, memang dia basic penulis kan. Bagaimana nanti ceritanya tuh sampai ada kayak referensi kan, apa wisata atau apa gitu ya, jadi bisa ada rutenya, rute diving, rute gunung, jadi ada Semua aspek lah ya. Merahnya ada, rute merah ini gunung, kayak kita Europe lah. Rute merah tuh gunung, rute biru tuh diving, rute kuning tuh misalnya buat kampung adat dan budaya. Jadi kan
masing-masing genre kan mau apa yang dicari gitu. Jadi enak kalau ada bule datang, kau apa yang cari? Oh saya diving lah, ini kalau lewat sini lah peta rutenya, ini referensinya sama, biar nggak ada lagi istilah kalau gue itu om yang sering kata, gue bukan ini apa orang lain bukan. Checkpointnya gue selalu tanda kantor bupati, kasih pelang sepeda aja, pelang rambu jalan, itu warna kuning atau biru, terus ada gambar sepeda touring, ada scannya, di checkpointnya tinggal cekrek, ya kan, informasi lengkap di situ. Laundry yang cepat, yang cuma 2 jam, terus bengkel, ya kan, penginapan, nah begitu selesai. Harapan gue buat generasi muda, jangan mau dibodoh-bodohi. Poin Itu karena orang bodoh, orang yang dibodoh-bodohi ada orang bodoh. Orang bodoh ada orang yang mau membaca. Akhirnya apa-apa katanya, tapi riset penting. Jadinya jika kita riset, kita paham apa yang kita lakukan, termasuk cara berpetualang, menjelajah, berkegiatan di alam bebas. Maka setelah ukur kemampuan diri sendiri penting. Kedua, manajemen perjalanan. Ibarat kalau kami di bencana di tengah Indonesia ada bencana, kami memang dikata-katain lambat, tapi kami asesmen dulu. Sebab apa? Ibaratnya pentingnya asesmen. Kalau bencananya tanah longsor, nggak mungkin kan kami bawa perahu karet yang dibawa. Jadi kita lihat oh bencananya banjir, ya udah bawa karet gitu. Jadi sesuai. Ibaratnya mau camping. Tadi ada teman namanya Om BW dari Federal Tangerang. Kita mau sepeda nih. Bawaannya apa? Kalau kita mau lintas Sumatera Timur atau ini nggak usah bawa tenda, karena mau tenda di mana bingung gitu kan. Jadi sesuai. Kalau kita bawa tenda, berarti kita lintas barat, jadi camping. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih ya guys. Sampai bertemu di cerita berikutnya.